Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Ibu Lita Lianti MSC selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Mutu. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait ISO 900 ISO 9001 pada tahun 2015 yang berkaitan dengan improvement. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 yang beranggota dengan saya sendiri, Nur Ain Oktavia, ada rekan saya Aura Febiana, Suci Rafika Dewianti, dan Anissa Khairatun Hisan. Next. Baik, pada klausul 10 yang membahas tentang peningkatan peningkatan yaitu di mana peningkatan itu membahas tentang kewajiban suatu organisasi untuk melakukan peningkatan berkelanjutan terhadap sistem manajemen mutu yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan efektivitas dalam suatu sistem pada organisasi dengan poin-poin penting yang pertama yaitu menentukan peluang perbaikan, meningkatkan kepuasan pelanggan, mengoreksi, mencegah, dan mengurangi efek yang tidak diinginkan, serta meningkatkan kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu. Next. Baik, berikut ini adalah contoh bentuk perbaikan dalam suatu organisasi, di mana perbaikan dapat bersifat sederhana yang dapat memperbaiki suatu kesalahan yang ada pada suatu organisasi hingga perubahan besar seperti inovasi atau restrukturisasi dalam suatu organisasi. Jadi dalam suatu organisasi itu terdapat beberapa bentuk contoh perbaikan. Yang pertama, koreksi, tindakan korektif, perbaikan berkelanjutan, inovasi, serta baik untuk selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ketidaksesuaian dan tindakan korektif. Nah, jika suatu organisasi tersebut itu tidak memenuhi persyaratan, maka akan dilakukan tindakan korektif. Jika terjadi ketidaksesuaian, maka organisasi itu harus yang pertama menanggapi dan mengendalikan ketidaksesuaian. Yang kedua itu memperbaiki ketidaksesuaian dan menangani konsekuensi yang ditimbulkan. Contohnya itu seperti jika produknya cacat, itu akan dipisahkan dan diperbaiki. Dan produknya tidak sesuai, itu akan ditarik atau dimusnahkan. Kemudian untuk evaluasi penyebab ketidaksesuaiannya, yaitu yang pertama dengan meninjau dan menganalisis ketidaksesuaian. Yang kedua, menentukan akar penyebab. Dan yang terakhir itu mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian serupa. Nah, metode yang digunakan tuh biasanya dengan menggunakan fishbone, Y analysis, dan juga RCA. Kemudian, cara organisasi itu melakukan tindakan korektif, yaitu yang pertama dengan melaksanakan tindakan korektif yang diperlukan. Yang kedua itu meninjau efektivitas tindakan korektif dan memperbarui risiko dan peluang jika diperlukan. Dan yang terakhir itu melakukan perubahan pada sistem manajemen mutu jika perlu. Cara evaluasinya itu yang pertama dengan memonitoring hasil, audit internal, dan juga evaluasi performa proses. Next. Baik, selanjutnya di sini ada organisasi wajib menyimpan informasi terdokumentasi. Jadi suatu organisasi itu wajib untuk menyimpan catatan tertulis
sebagai bukti bahwa telah melakukan tindakan korektif. Ada dua hal utama yang harus dicatat. Yang pertama yaitu ada sifat ketidaksesuaian dan tindakan selanjutnya yang diambil. Jadi masalah apa yang terjadi dan tindakan apa yang akan diambil segera mungkin untuk menangani permasalahan tersebut. Kemudian ada hasil dari tindakan korektif apapun. Jadi dari tindakan yang telah kita ambil untuk menangani permasalahan tadi itu dapat dilihat apakah berhasil atau tidaknya agar tidak ada kesalahan yang terjadi di waktu yang akan datang. Kemudian, perbaikan berkelanjutan di mana suatu organisasi ini harus selalu melakukan perbaikan dan terus-menerus meningkatkan kesesuaian apakah suatu sistem ini memenuhi standar, kemudian kecukupan apakah suatu sistem tersebut masih relevan, dan efektivitas manajemen mutu apakah sistem yang kita gunakan ini memberikan hasil yang diinginkan. Baik, selanjutnya yaitu tentang salah satu contoh studi kasus terkait dengan tindakan improvement ini. Jadi di sini kami mengambil contoh studi kasus dari PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK, kasus peningkatan sistem mutu dan recall produk mie instan di Filipina pada tahun 2022. Jadi, dalam kasus ini terjadi ketidaksesuaian ISO 9001-2015 Klausul 10.2, di mana pada tahun 2022 Otoritas Pangan Filipina itu menarik 4 varian mie instan karena diduga mengandung residu etilen oksida melebihi batas regulasi Filipina. Nah, perlu dicatat bahwa produk tersebut itu masih memenuhi standar BPOM yang ada di Indonesia, sehingga di Indonesia itu tidak ditarik. Tetapi melalui total penjualan Indofood CBP mencapai sekitar 64,8 triliun dengan ekspor menyumbang sekitar 10-12% dari total penjualan, yang mana artinya pasar ekspor itu cukup signifikan sehingga ketidaksesuaian regulasi di negara tujuan, di sini di Filipina, itu dapat berdampak pada reputasi dan kinerja perusahaan. Nah, melalui ketidaksesuaian tersebut, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini melakukan tindakan korektif, yaitu yang pertama yaitu merecall produk dari Filipina sebagai bentuk dari pengendalian ketidaksesuaian tersebut. Nah, selanjutnya juga dilakukan investigasi akar masalah melalui pengujian ulang dan evaluasi bahan baku. Selain itu, perusahaan juga memperketat pengawasan dan melakukan evaluasi terhadap pemasok untuk mencegah kejadian serupa terulang. Selain itu juga dilakukan perbaikan berkelanjutan sesuai klausul 10.3, di mana tidak hanya berhenti pada recall, tetapi perusahaan juga melakukan peningkatan sistem mutu ekspor dengan penyesuaian standar yang disesuaikan dengan regulasi masing-masing dari negara tujuan. Kemudian dilakukan juga peningkatan monitoring residu bahan baku diperketat serta penguatan sistem manajemen mutu sehingga sehingga perbaikan berkelanjutan itu bukan hanya sebagai solusi sementara. Nah, kemudian dari tindakan korektif dan perbaikan berkelanjutan tersebut, itu didapatkan hasil, di mana sebenarnya kasus ini itu tidak berdampak signifikan pada pasar domestik di Indonesia, tetapi dari permasalahan tersebut, perusahaan itu dapat memperoleh pembelajaran penting untuk memperkuat sistem mutu ekspor menjadi lebih ketat dan berbasis resiko, sehingga PT Indofood itu ke depannya dapat lebih siap menghadapi perbedaan regulasi di global. Baik, berdasarkan materi yang telah disampaikan dan contoh studi kasus yang telah disampaikan juga, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ISO 9001 pada tahun 2015, yang menyimpulkan bahwa suatu organisasi wajib melakukan peningkatan berkelanjutan untuk menjamin kepuasan pelanggan dan efektivitas sistem manajemen mutu. Hal ini dilakukan dengan cara menangani setiap ketidaksesuaian secara tuntas, mulai dari tindakan perbaikan langsung, analisis akar penyebab agar masalah tidak terulang, hingga pendokumentasi seluruh proses sebagai bukti yang otentik. Jadi, suatu organisasi harus proaktif menggunakan hasil evaluasi dan tinjauan manajemen untuk terus memperbaiki suatu sistem pada organisasi. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.